Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masih dengan Bunda Maya. Untuk hari Senin ini tematiknya 2 kali ya anak. Nah, kalau tadi kita sudah belajar PP1 dan PP2, nah sekarang kita akan belajar PP3 dan PP4. Nah, di PP3 dan 4 ini kita akan belajar yang namanya Proklamasi Kemerdekaan Indonesia, yang mana kemerdekaan Indonesia itu merupakan hasil perjuangan para pahlawan dan seluruh rakyat Indonesia. Proklamasi kemerdekaan Indonesia diperjuangkan sejak zaman penjajahan Belanda hingga zaman penjajahan Jepang. Pada zaman penjajahan Jepang membutuhkan bantuan rakyat Indonesia untuk melawan sekutu. Nah, ini adalah perjalanan proklamasi kemerdekaan Indonesia. Kalian masih ingat? Yang mana naskah teks proklamasi setelah diketik oleh Sayuti Melik ditandatangani oleh Soekarno dan Muhammad Hatta. Kemudian pembacaan teks proklamasi oleh Soekarno yang mana didampingi oleh Muhammad Hatta. Dan juga di dalam proklamasi itu ada pengibaran bendera merah putih pertama kali setelah pembacaan teks proklamasi. Kemudian kita sebagai siswa upayanya untuk mengisi kemerdekaan Indonesia bagaimana? Pastinya dengan perilaku yang positif. Mengisi kemerdekaan dalam bidang sosial, terutama di bidang sosial ya anak. Bidang sosial ini berhubungan dengan orang banyak, yang mana bertujuan untuk mempererat hubungan antar masyarakat. Berikut adalah contoh perilaku positif sebagai upaya mengisi kemerdekaan Indonesia. Yang pertama, menghormati orang lain yang sedang beribadah sesuai dengan agama dan keyakinannya. Yang kedua, saling menghormati dan menghargai antar sesama. Yang ketiga, mengembangkan rasa toleransi dalam keragaman sosial yang ada di Indonesia. Itu adalah sedikit contoh. Nah, kalian bisa menambahkan contoh-contoh perilaku positif apa yang bisa kalian lakukan untuk mengisi kemerdekaan Indonesia. Kemudian kita akan mengulang lagi hak, yang mana hak sebagai warga Indonesia. Sekali lagi, hak itu adalah sesuatu yang mutlak menjadi milik kita dan penggunanya tergantung kepada kita sendiri. Hak itu adalah sesuatu yang kita dapatkan, yang mana khusus untuk hak-hak sebagai warga negara Indonesia itu sudah diatur di dalam Undang-Undang Dasar 1945. UUD 1945 dibuat sesuai dengan nilai-nilai yang terkandung di dalam Pancasila. Jadi membuatnya berdasarkan Pancasila. Nah, sekarang ayo sebutkan kewajiban yang kamu lakukan dalam mengisi kemerdekaan yang ada di lingkunganmu. Nah, ini adalah contoh hak warga negara yang diatur dalam Undang-Undang Dasar 1945. Itu ada hak-haknya banyak sekali ya. Dan dalam pasal berapa saja. Nah, tugasnya untuk PP3 dan PP4 kalian mengerjakan IPS halaman 49 sampai 50, jawaban ditulis langsung di buku paket. Yang kedua, mengerjakan PPKN halaman 51 sampai 52 yang B saja. Jawaban juga langsung ditulis di buku paket. Kemudian kemudian tugas yang ketiga, kalian menyalin hak warga negara Indonesia dalam bentuk tabel di buku tulis tema. Maksudnya ini, kalian menyalin ini, kalian tulis kembali hak warga negara Indonesia di buku tulis tema. Ingat, dibuat tabel seperti ini ya. Harus menulis supaya kalian memahami apa yang Bunda sampaikan. Di tugasnya untuk PP3 dan PP4 ada 3, mengerjakan IPS, mengerjakan PPKN, dan menyalin hak sebagai WNI. Jadi WNI adalah warga negara Indonesia. Nah, cukup sekian penjelasan dari Bunda Maya. Bunda Maya mohon maaf apabila ada keliru atau salah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.